Hello guys, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobil bekas usia 3-5 tahun. Sweet spot untuk depresiasi dan manfaat yang diberikan. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa. Jadi maksud dari judul kami ini adalah membeli mobil bekas usia 3-5 tahun itu adalah menurut hemat admin ya, dan menurut hasil riset admin ya, itu membeli mobil bekas usia 3-5 tahun merupakan keputusan terbaik. Kenapa? Karena di saat tersebut harga mobil bekas ya dari barunya rata-rata telah mengalami penurunan yang sangat tajam atau menukik dengan tajam di rentang usia mobil 3-5 tahun. Meanwhile atau sementara itu kondisi mobil yang kita beli dengan harga yang mulai menukik tajam itu di rentang usia 3-5 tahun itu, kondisinya dan fitur-fiturnya ini masih sangat baik ya. Rata-rata mobil seusia itu ya dengan pemakaian normal ya. Kita tidak bicara mobil itu mobil rental ataupun mobil perusahaan dan atau yang dipakai untuk berat lah, medan-medan berat dan pekerjaan berat ya. Kita bicara mobil normal usia 3-5 tahun itu masih kondisinya rata-rata masih sangat baik, dan juga fitur-fitur yang didapat masih up to date dan juga minim perbaikan. Jadi misalnya nih, kalau sekarang tahun 2025, kalau bisa kita cari mobil bekas yang tahun 2020 sampai 2023 gitu, kalau tadi perbandingan itu ya. Kenapa kita cari usia 3-5 tahun ya? Karena itu jadi grafik penurunan mobilnya sudah menukik tajam, namun fitur-fitur yang didapat, fasilitas yang didapat masih sangat up to date, kondisinya juga masih sangat bagus. Artinya kita worth it gitu loh, mendapatkan barang yang dengan harga yang sudah banyak diskonnya dari harga baru, tapi kondisi masih katakanlah seperti baru. Fitur-fiturnya juga tidak ketinggalan karena masih usia 3-5 tahun. Mungkin kalau kita di bawah tahun 2020 alias kita di atas 5 tahun, jelas kita pasti akan mendapatkan mobil yang lebih murah lagi ya. Misalnya kita membeli tahun 2018-19, jelas harganya pasti akan turun lagi. Namun grafiknya perlu diingat juga, memang harga sudah semakin murah, tapi fitur-fiturnya sudah jadul gitu kan. Serta pastinya mobil di usia di atas 6 tahun 7 tahun itu perawatannya pasti memerlukan overhaul atau banyak part-part yang perlu diganti atau dirawat ataupun diwaspadai harus dirawat lebih lanjut lagi di masa depan. Sehingga memang uang yang dikeluarkan walaupun murah tapi di atas 6 tahun gitu, itu tidak sebanding dengan manfaat yang didapat dan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan ya. Tapi kalau misalnya mobil usia 3-5 tahun, ini menurut hemat admin, mungkin kita akan mendapatkan mobil yang agak mahal sedikit, tapi kita puas mendapatkannya. Ya, istilah zaman sekarang tuh worth it gitu loh. Tuh. Sementara kalau mobil yang lebih muda dari itu, ya, misalnya mobil usia 1 tahun atau 2 tahun, ini ya jelas kondisinya jelas sangat mirip baru, namun harganya tentunya masih tinggi. Dan secara para ahli mobil bekas bilang dan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, bahwa dalam 1-2 tahun harganya masih tinggi dan belum mengalami penukikan tajam.
Jadi ya kondisi bagus tapi harganya masih mahal, jadi tidak worth it. Juga pemirsa harus hindari membeli mokas yang terlalu jadul atau terlalu tua, walaupun dengan harga miring, kecuali Anda paham resikonya ya. Kecuali juga Anda seorang penghobi otomotif ya, yang nggak masalah oprak-oprek mobil dan sering bolak-balik ke bengkel. Maksudnya kondisinya pasti usia di atas 6-8 tahun gitu ya, mobil atau apalagi 10 tahun pasti sedang tidak baik-baik saja karena pengaruh usia, pemakaian dan lain-lain. Fitur-fiturnya juga pasti sudah pada jadul. Nah, seperti saya pernah membeli ya, Alvin pernah membeli mobil 10 tahun di mana fiturnya masih menggunakan CD, sedangkan kan zaman sekarang sudah tidak musim CD dan belum ada Bluetooth-nya, kan repot ya. Sebuah fitur mobil di tipnya atau di sound fiturnya tidak bisa Bluetooth dan masih pakai CD. Nah, ini kan repot ya. Nah, seperti itu. Kecuali dia diganti head unitnya, tapi kan itu pasti akan ada biaya lagi. Belum kita bicara masalah soundnya yang udah aus, speakernya yang sudah jebol dan lain sebagainya. Akhirnya kalau diganti semua bisa baru lagi dengan fitur terbaru, tetapi kan keluar biaya lagi, seperti itu misalnya. Disinilah memang akhirnya kita kalau yang mobil lama itu ya fitur-fitur pada jadul tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Walaupun harganya sangat miring, pada ujung-ujungnya kita harus beli lagi untuk mengupgrade fitur itu. Belum kita bicara masalah kaki-kaki, masalah seal dan lain sebagainya ya. Dan juga berbagai komponen mobil yang rumit. Pastinya banyak yang mengalami keausan sana sini ya. Gitu. Tapi sekali lagi kalau memang penghobi otomotif yang suka oprak-oprek mobil dan memang tahu spare part yang murah, yang berkualitas, punya rekanan bengkel juga yang terpercaya, yang jujur, tidak apa istilahnya menggetok gitu ya, maka ya nggak masalah. Kecuali kalau kita tidak hobi otomotif, terus kita tidak punya bengkel yang terpercaya, kita selalu digetok. Nah, membeli mobil yang terlalu jadul akan menjadi selesai kita ya, akan menjadi bulan-bulanan ya. Sehingga disinilah di rentang mobil bekas usia 3-5 tahun kita bisa mendapatkan grafik atau sweet spot yang sangat ideal antara perbandingan usia mobil bekas, harga mobil bekas, dan manfaat yang didapat itu mencapai nilai keseimbangan yang tertinggi ya. Berdasarkan analisis sumber-sumber yang relevan ya, usia optimal untuk membeli mobil bekas dengan rasio penurunan nilai depresiasi dan biaya perbaikan yang masih menguntungkan adalah 3-5 tahun. Mari kita bahas lagi secara detail ya mengenai usia 3-5 tahun, sweet spot terbaik untuk depresiasi dan manfaat mobil bekas ya. Penelitian menunjukkan bahwa mobil baru kehilangan 20-30% nilai aslinya dalam 2-3 tahun pertama. Nah, itu yang kami sampaikan tadi, harganya sudah menukik tajam, menurun ya. Pada usia 3-5 tahun, sehingga pembeli terhindar dari kerugian besar akibat penurunan nilai tajam ya. Kalau mau puas memang beli mobil baru, tetapi perlu diingat bahwa depresiasi penurunan harga terbesar akan ditanggung oleh pemilik pertama ya. Kita sebagai pemilik pertama yang beli dari baru, kita yang akan menanggung kerugian terbesar karena baru 2-3 tahun sudah turun nilainya sampai 30% ya. Misalnya Anda beli mobil 100 juta dalam 2-3 tahun, harganya sudah turun menjadi sekitar 70 jutaan seperti itu. Sehingga sangat wise Anda justru membeli mobil yang di harga 70 juta itu dengan fitur-fitur
maupun fasilitas dan juga kondisi yang masih agak mendekati baru lah, karena baru 3-5 tahun. Itu sangat wise sekali ya, sangat bijaksana dalam hal keuangan. Nah, terus juga di usia 3-5 tahun, teknologi dan fitur yang masih modern. Mobil bekas usia ini umumnya masih memiliki fitur keselamatan, hiburan, dan efisiensi bahan bakar yang masih relevan dengan kebutuhan saat ini. Istilahnya nggak malu-maluin ya, secara gengsi juga masih masuk lah. Artinya dengan usia 35 tahun, secara gengsi penampilan mobil ini masih tergolong mobil-mobil yang prestis ya. Maksudnya secara modelnya masih nggak ketinggalan gitu. Jadi kita bisa mendapatkan itu semua dengan membayar harga setelah penukikan tajam 20-30% tadi dari harga barunya. Bahkan beberapa model mobil masih memiliki sisa garansi pabrikan ya, terutama untuk komponen mesin. Ini kan ya mengurangi resiko biaya perbaikan yang mendadak ya. Bahkan masih ada garansinya gitu. Kalau handphone masih ada garansi resmi Samsung misalnya, kan juga kita nggak khawatir kalau ada apa-apa, tinggal bawa aja karena masih bergaransi resmi. Terus yang kedua adalah pertimbangan biaya perbaikan ya. Perawatannya lebih terjangkau ya. Untuk mobil bekas usia 35 tahun umumnya membutuhkan hanya perbaikan ringan seperti tune up ya, bukan overhaul mesin atau penggantian komponen besar. Ibaratnya masih seger lah mesinnya. Tapi kembali lagi nih, tergantung mobilnya ya. Kalau Anda beli mobil 3-5 tahun tapi bekas rental atau perusahaan yang memang mobil ini menjadi mobil operasional harian, jalan terus tiap hari dengan kerja berat ya, heavy duty ya, nggak bisa juga berlaku seperti ini. Kemudian ketersediaan yang selanjutnya adalah ketersediaan suku cadang ya. Jadi mobil yang namanya baru jelas suku cadangnya masih populer ya, karena dia masih keluaran baru. Apalagi merek-merek yang sejuta umat seperti Toyota, Honda, yang jelas kita lebih gampang, suku cadang mudah didapat dan harga terjangkau, sehingga biaya perawatan lebih terkontrol. Walaupun di negara kita nih Indonesia, kadang-kadang mobil tahun 70-an saja spare partnya masih banyak beredar di pasarannya. Atau mobil-mobil yang boleh dikatakan mobil yang jarang beredar di Indonesia pun, atau mobil-mobil yang bukan merek-merek mainstream seperti Toyota atau Honda dan sebagainya ya, semacam mobil-mobil Hyundai seperti itu, ada juga kalau dicari ada, apalagi sekarang dengan online ya. Tetapi kan kalau ini jelas ketersediaannya ada. Kadang-kadang kan kita mogok di jalan, kita mampir ke sembarang bengkel, kalau kita mobil yang aneh-aneh itu ya memang ada, tapi kan perlu pengiriman, perlu waktu dan lain sebagainya, perlu pesan dan lain sebagainya seperti itu. Itu kan juga makan waktu. Tapi kalau memang mobil yang baru dan merek sejuta umat, saya yakin ya mungkin cari sebentar ke tetangganya sana sini dapat seperti itu. Namun perlu juga diingat ya, bahwa untuk membeli mobil 3-5 tahun ini hindari mobil mewah ya. Karena khusus mobil mewah seperti BMW, Mercedes-Benz ini baru menukik ini dalam 5 tahun ke atas. Jadi kalau masih 3-5 tahun dia masih sangat mahal, khusus mobil mewah ya. Baru lewat dari 5 tahun baru mulai menukik tajam ke bawah harganya ya. Jadi tidak bisa disamakan juga untuk mobil mewah ya. BMW 7 Series, Maserati ataupun Mercedes-Benz ya. Karena menurut penelitian ini baru 5 tahun ke atas baru harganya menukik gitu. Apalagi sudah 10 tahun 20 tahun, contohnya Mercy Tiger lah itu, tapi malah balik lagi jadi mahal karena jatuhnya adalah antik ya. Dan juga tips berikutnya ya, cek riwayat perawatan dan kilometer ya, kalau bisa asli ya.
karena mobil dengan kilometer rendah sudah tahunnya hanya 3-5 tahun, terus ini 60.000 kilometer, lebih kecil dari 60.000 kilometer. Ya, boleh dikatakan ini hanya dipakai oleh dokter lah, hanya ke kantor, pulang ke rumah, seharian nongkrong di kantor mobilnya, dan balik lagi ke rumah masuk garasi ya, serta catatan servisnya lengkap. Nah ini luar biasa istimewa ya, bagaikan mendapatkan mobil baru seperti itu, tapi dengan harga yang sudah diskon 30%, seperti itu. Nah ini juga tips selanjutnya, bisa negosiasi harga ya. Karena semakin banyaknya mobil beredar, mobil-mobil baru, apalagi serbuan dari mobil-mobil China ya, BYD dan lain sebagainya, mobil listrik dan lain sebagainya, sehingga ada kemungkinan orang baru 3 tahun udah dijual dan pengen jual cepat, sehingga harganya makin menukik lagi tajam ke bawah, seperti itu. Nah, jadi bisa dinegosiasi juga, karena memang sekarang mobil banyak tawarannya, banyak yang lebih murah lagi, lebih bagus lagi, lebih irit lagi. Sehingga yang tadi penurunan nilai 30% ini juga bisa lebih menukik lagi, hanya bisa 50% penurunan nilainya, karena si pemilik mobil juga khawatir kalau terlalu pasang harga tinggi tidak laku. Orang sekarang banyak pilihan, lebih banyak variasi lagi, akan tidak laku mobil bekasnya gitu. Dan juga mungkin ada satu kebutuhan sehingga ingin cepat cair uang dari penjualan mobil tersebut. Ya jadi itulah ya, misalkan sekarang tahun 2025, kalau bisa kita cari mokas yang tahun 2023 ke bawah atau 2022 ke bawah ya, berarti sampai 2020 gitu kan. Mungkin kalau di bawah tahun 2020, 2018, 19 kita akan mendapatkan mobil yang lebih murah lagi, tapi perlu diingat ya, fitur-fiturnya sudah jadul serta perawatannya pasti memerlukan overhaul atau banyak part-part yang perlu dirawat atau diwaspadai dirawat lebih lanjut. Nah, langkah praktis sebelum membeli tentunya kita harus test drive ya. Kalau kita ngerti mobil, pasti dengan kita test drive sudah bisa ini merasakan lah bagaimana sebenarnya kondisi mobil itu. Jadi tidak patokan bahwa mobil usia 3-5 tahun itu memang sangat bagus. Bisa jadi kalau dia bekas banjir atau bekas laka malah jadi bumerang ya. Tetap dicek lagi kondisinya ya, kalau bisa ya kondisi normal ya. Kalaupun ada kekurangan cacat pemakaian ya, bukan dari kekurangan yang sifatnya major ya, seperti bekas laka atau bekas banjir, ataupun memang mobil ini digunakan dalam kondisi kerja berat terus setiap hari, seperti untuk rental, untuk taksi yang tanpa perawatan ya. Karena yang untuk taksi yang suka dirawat juga cukup baik sih kondisinya, tapi kalau yang nggak dirawatnya itu yang bikin kita pusing nantinya gitu. Yaitu hindari mobil operasional ya. Kita harus juga membawa mekanik ya, bawa ahli untuk memeriksa kondisi mesin, kondisi transmisi, kelistrikan dan sebagainya. Walaupun ini mobil tahun muda ya, siapa tahu ya kan. Dan hindari yang tadi saya bilang, hindari mobil operasional ya, mobil X taksi, kecuali kalau udah emang rawatan ya, atau X rental yang biasanya jam kerjanya tinggi, dipacu dengan tinggi dan bisa mengalami keausan yang parah. Nah, ini tetap jadi usia pastikan segitu, harganya juga oke, bisa dinegosiasikan, dan juga cek kondisi mobil ya dengan test drive, dengan membawa mekanik, juga melihat apakah mobil ini bekas operasional, taksi, rental dan lain sebagainya. Kalaupun memang bekas rental ya tentunya Anda meminta penukikan yang lebih tajam lagi, karena memang dikhawatirkan nantinya dengan alasan ada keausan part yang sangat aus yang kita perlu biaya lagi untuk menggantinya, seperti itu. Dan memang fair ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mobil bekas berusia 3-5 tahun menawarkan keseimbangan optimal ya, antara harga belinya yang lebih rendah
depresiasi yang stabil, dan biaya perawatan yang terkontrol ya. Prioritas utama adalah memilih merek dengan retensi nilai tinggi, memastikan riwayat perawatan lengkap, dan melakukan inspeksi menyeluruh sebelum transaksi. Tapi kembali lagi ya, kalau Anda mau mobil yang memang untuk sekedar fungsional atau untuk operasional, serta Anda hobi otomotif atau senang ngoprek-ngoprek istilahnya ya, istilahnya dalam dunia permobilan, senang ngoprek-ngoprek mobil, ngoprek mesin dan lain sebagainya, senang ngebengkel mobil, dan juga tidak fanatik terhadap fitur-fitur maupun tidak mempermasalahkan masalah gengsi ya, atau status dan lain sebagainya, ya mobil di atas 10-15 tahun pun tidak masalah, bahkan menjadi pilihan yang sangat wise mungkin. Yang penting harganya sangat-sangat murah, sangat miring ya. Tetapi pada umumnya kita kan pengen barang yang agak bagus, ada barang yang bagus, kemudian juga fiturnya masih up to date. Kebanyakan dari kita kan seperti itu, dan secara gengsi tidak malu-maluin lah gitu. Kita bisa bawa ke rumah saudara ataupun ke acara kawinan juga, kita tidak terlalu dibully gitu ya dengan mobil-mobil yang terlalu jadul. Kalau dibawa kantor kita tidak terlalu diremehkan oleh rekan-rekan kantor kita karena membawa mobil yang sangat jadul ya, seperti itu. Tapi kita bisa mendapatkannya dengan harga yang murah, seperti itu. Demikian bisa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggal komen demi kemajuan channel ini. Demikian bisa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.